Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk pada pelajaran pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk I1 ini jumlahnya 33 orang ya? Betul Iya, ya, Kak. 33 orang. Tapi yang baru masuk di Google Meet ini baru 30 orang. Yang sisa ini mana ya? Yang tidak ada ini dari sini itu Andi sama Diki. Ada yang tahu kenapa Andi, Diki kemana? Soalnya tadi kan si Japari juga tadi sudah ada menghubungi Bapak, katanya itu sedang sakit. Untuk Andi dan Diki ini mana ya? Nggak ada kabarnya. Habis kota, Pak. Oke, kalau gitu kita bisa mulai ya. Sebelum kita mulai, ada Bapak ingin semua untuk suaranya tolong dinonaktifkan dulu. Bapak menjelaskan, fokus ya terhadap materi yang Bapak sampaikan. Sebelum masuk pada materi, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan. Kenapa di sini kita ini harus belajar? Oke, dari belajar inilah kita tak bisa tahu mana yang salah, mana yang benar, dan kita kedepannya menjadi apa dan seperti apa. Jadi, Bapak tekankan lagi untuk kalian semuanya, jangan pernah bosan untuk belajar. Kita tidak tahu kedepannya kita akan menjadi seperti apa. Dari belajar inilah ilmu yang kita pernah dapat di sekolah menjadi berguna untuk kita ke depannya. Untuk materi pada kali ini kita akan membahas yaitu mengenai masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi. Untuk standar kompetensi yang akan dicapai pada pertemuan kali ini itu memahami permasalahan ekonomi dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia. Tujuan yang ingin dicapai pada materi ini itu agar peserta didik itu dapat mengidentifikasi masalah pokok ekonomi, apa barang dan jasa diproduksi. Selanjutnya, peserta didik itu dapat mengidentifikasi masalah pokok ekonomi itu bagaimana barang dan jasa diproduksi. Yang selanjutnya itu untuk siapa barang dan jasa itu diproduksi. Sebelum masuk pada materi, kita mereview kembali pertemuan pada minggu lalu, yaitu tentang konsep ilmu ekonomi. Jadi konsep ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara-cara yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas menggunakan sumber daya yang ada. Oke, kali ini kan kita akan membahas tentang permasalahan pokok ekonomi. Jadi apa itu masalah pokok ekonomi? Halo, Nah, gede. masalah masalah Saya pokok Pak, ekonomi. saya Pak, Ya, masalah pokok ekonomi itu yaitu berupa kelangkaan. Kelangkaan adalah kondisi di mana jumlah sumber daya ekonomi terbatas jika dibandingkan dengan tingkat kebutuhan manusia yang mesti dipenuhi. ya betul. Jadi masalah pokok ekonomi itu ya kelangkaan, yaitu kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat emas kebutuhannya sifatnya terbatas. Jadi seperti yang kita ketahui, jumlah kebutuhan manusia itu kan semuanya itu kan sangat banyak ya.
Namun ada pemenuhan kebutuhan atau sumber daya yang ada itu sifatnya terbatas. Oleh karena itu, maka terjadilah suatu kelangkaan. Untuk pada pertemuan kali ini kita itu bukan membahas itu tentang kelangkaan itu, kita itu akan membahas tentang aliran aliran itu tentang masalah ekonomi. Itu ada berapa? Coba diingat. Masalah pokok ekonomi yang menurut dua Bisa aliran. diulangin, Pak. Oke, masalah pokok ekonomi Bisa kan diulangin, ada Pak. dua aliran yang mengenai masalah pokok ekonomi. Itu apa saja tuh? Aliran klasik, Ya, aliran klasik dan aliran aliran modern, Pak. ya betul. Menurut aliran klasik dan aliran modern. Aliran klasik ini terdiri dari apa-apa saja. Terdiri dari 3, Pak, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, produksi itu apa? Produksi itu yaitu menyangkut masalah usaha dan kegiatannya itu menciptakan atau menambah kegunaan suatu benda itu, Pak. Oke. Yang distribusi. Distri itu tentang yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Iya, betul. Yang konsumsi. Konsumsi itu kegiatan yang menghabiskan atau yang memakai atau mengurangi kegunaan suatu benda tersebut. Oke, jadi ya menurut aliran klasik itu terdapat tiga masalah yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi di sini itu kegiatan itu menghasilkan barang, distribusi itu menyalurkan, dan konsumsi itu menghabiskan nilai guna. Jadi produksi ini menyangkut itu usaha atau kegiatan menciptakan suatu barang. Ya, jadi produksi itu kegiatan menciptakan suatu barang. Terus distribusi itu menyangkut kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen ataupun itu untuk pemakainya. Yang ketiga itu konsumsi. Konsumsi itu kan kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang. Sudah betul tadi yang sudah dijelaskan sama Mega. Oke, untuk selanjutnya itu kali ini coba ya siswa lain dulu ya yang menjawab, jangan Mega saja ya. Itu menurut aliran modern itu ada berapa? Coba. Untuk yang lainnya jangan hanya Mega yang menjawab. Ayo, menurut aliran modern itu terdapat 3 juga. Ada yang bisa? Halo. Kalau tidak ada yang bisa, Halo, oke, coba Pak. Mega bisa jawab. Kayaknya hanya Mega aja sih aku Ada nampaknya di 3, sini. Pak. Nah, coba ada apa? Coba. Yang pertama, what atau apa. Yang kedua, how. Lalu yang ketiga, from. Ya, betul. What, how, for, dan for whom. What itu seperti apa? How itu, what itu kan ibaratnya gini. Barang apa yang diproduksi dan berapa banyak. Kalau untuk how itu coba Mega jelaskan itu seperti apa itu. How. How itu kan bagaimana kan? Coba ada yang bisa menjawab. Yang bagian mana, Pak? Bagian how. Yang how. How kah, Pak? Iya. How itu
bagaimana komoditas tersebut diproduksi menjadi masalah berikutnya sehingga harus dipertimbangkan. Misalnya dari pelaku, terus faktor-faktor produksi, sama teknik yang digunakan. Oh iya, betul. Untuk forum, Kalau forum itu untuk siapa? Jadi untuk siapa suatu produk itu tuh dihasilkan. Misalnya masalah pendistribusian itu tuh sangat menjadi aspek yang penting yang perlu ditata agar produk yang dihasilkan tuh benar-benar tersalurkan pada orang yang tepat dan dapat memenuhi kebutuhan target. ya benar sekali. Jadi dalam masalah pokok ekonomi modern itu aliran modern lah ya, itu kan dapat tiga itu what, how, dan for whom. What itu kan apa dan berapa. Jadi di sini kan mewakili pertanyaan yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan seperti komoditas apa yang harus diproduksi dan berapa banyak komoditas tersebut diproduksi. Terus selanjutnya itu how, bagaimana itu komoditas tersebut diproduksi menjadi masalah berikutnya yang harus dipertimbangkan dalam hal ini. Dalam hal ini ya harus dipertimbangkan pelaku itu faktor-faktor produksi dan teknik apa yang digunakan. Dan untuk forum ini kan untuk siapa? Pertanyaannya kan untuk siapa? Jadi untuk siapa barang ini itu diproduksi? Yaitu tentunya itu untuk masyarakat, untuk konsumen kan. Jadi itu hal ini tuh menjadi suatu pertimbangan itu atas produk yang dihasilkan. Dalam hal ini masalah pendistribusian menjadi aspek penting yang harus ditata sedemikian rupa agar produk yang dihasilkan benar-benar tersalurkan dengan tepat dan memenuhi kebutuhan konsumen. Oke, untuk materi kali ini sudah selesai. Untuk kalian ada yang bisa menyimpulkan pada pertemuan kali ini? Saya Pak, Ayo coba. jadi dari pelajaran hari ini bahwasanya untuk masalah ekonomi itu tuh ada terbagi menjadi dua, yaitu masalah pokok ekonomi ditinjau dari aliran klasik itu ada 3 aspek. Yang pertama itu dari produksi, yang kedua itu dari konsumsi, dan yang ketiga itu dari distribusi. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah masalah pokok ekonomi yang ditinjau dari aliran modern. Nah, untuk masalah pokok ekonomi dari aliran modern ini ada 3 aspek. Yang pertama itu what, jadi apa dan berapa yang dibutuhkan atau yang dapat memenuhi kebutuhan seperti komoditas atau yang harus diproduksi itu berapa banyak gitu. Terus how itu bagaimana, jadi bagaimana suatu komoditas itu memproduksi serta harus mempertimbangkan misalnya dari pelakunya, faktor-faktor produksi, dan teknik yang digunakan dalam dalam memproduksi suatu produk gitu. Terus yang ketiga itu ada forum, untuk siapa. Jadi pertimbangan di sini itu tuh untuk siapa suatu produk itu dihasilkan. Apakah pendistribusiannya tuh sudah rapi ditata sedemikian rupa sehingga bisa tersalurkan dengan tepat orang yang membutuhkannya. Nah, mungkin itu Pak dari saya. Oke, baik, terima kasih ya untuk pembuka ini mungkin sekian dulu ya. Di sini ada tugas untuk kalian itu berupa proyek ya. Di sini tugasnya itu
bentuk tugas itu kan secara individu. Coba nanti dibaca dulu ilustrasi tugasnya ya. Oke. Oke, ini kan bentuk tugas itu secara individu. Ilustrasi tugas itu kan selama masa hidupnya manusia akan menghadapi masalah hukum ekonomi modern. Masalah ini dapat diperinci dengan pertanyaan what, how, dan whom. Bagi manusia kreatif, masalah tersebut dapat diatasi melalui kegiatan ekonomi dan industri produktif. Jadi, tugas kalian di sini itu kalian melakukan sebuah kegiatan berdasarkan ilustrasi di atas. Jadi, buatlah sebuah barang menggunakan barang bekas yang ada di rumah kalian, pokoknya ada di sekitar lingkungan kalian. Jadi tugasnya itu kan itu dalam bentuk ada 3 tahap. Itu barang tersebut tuh berupa apa, nanti itu proses pembuatannya itu seperti apa nanti, terus setelah itu siapa yang cocok menggunakan barang tersebut. Oke, bisa dibaca dulu supaya bisa dipahami kan maksudnya. Terus untuk format proyeknya itu tentang masalah pokok ekonomi modern itu kriterianya itu kan coba kalian baca dulu di sini kan nama produk. Jadi nanti nama produk yang kalian buat itu nanti seperti apa, yang kalian buat dari barang-barang bekas, terus bahan yang digunakan dalam produk itu apa-apa saja nanti dijelaskan, diperintikan. Terus proses pembuatan barang tersebut seperti apa dijelaskan nanti, manfaatnya, terus sasaran produknya. Sasaran produk ini produk yang kalian buat ini sasarannya itu ditujukan untuk siapa nanti. Terus yang terakhir itu nilai jual produk. Nilai jual produk itu kalau misalnya produk itu dengan kualitasnya tinggi, itu jelaskan seperti apa. Kalau nilai jualnya produk itu kualitasnya rendah, itu nanti jelaskan itu seperti apa juga. Bisa dipahami kan? Untuk pengumpulan tugas ini kan secara individu ya, dikumpulkan kalian nanti barangnya itu kalian foto dari beberapa sisi, nanti kalian tulis tangan dari nama produknya, bahan yang digunakan itu buat produk itu apa saja, alat yang dipergunakan, terus pembuatannya seperti apa, manfaat dari barang tersebut itu apa, sasarannya itu untuk siapa, dan nilai jual produk itu. Nanti kalian tulis tangan, setelah itu kalian foto, setelah itu kirim di Google Classroom. Bisa dimengerti kan? Untuk yang tidak hadir nanti tolong Bisa, Pak. Untuk yang tidak mengerti atau dimengerti nanti ditanyakan aja di grup WhatsApp. Terus untuk yang tidak hadir nanti tolong dikasih tahu bahwa kita tuh ada tugas pada minggu ini. Terus nanti dikumpulkannya itu kan mesti bertanya-tanya tuh kapan. Jadi untuk pengumpulannya itu pada pertemuan berikutnya itu semua itu harus dikumpulkan. Kalau emang udah selesai hari ini pun juga boleh, langsung dikumpulkan sekarang pun juga boleh, kalau emang sudah selesai. Oke, mungkin sampai di sini dulu materi pertemuan kita kali ini. Bapak ucapkan terima kasih. Pak berpesan sama kalian, jaga kesehatan, jangan keluyuran di kemana-mana ya. Kita kan saat ini kan mengalami itu masa pandemi yang sedang dihadapi negara Indonesia itu sedang menghadapi itu masalah pandemi. Jadi Bapak berpesan sama kalian untuk tetap belajar. Kalian itu dirumahkan bukan untuk keluyuran, tapi untuk belajar. Bisa dipahami? Baik, Pak. Bisa, Pak. Oke. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Soal kita pakai HP yang YouTube tuh tidak ada suara. Jadi cuma gambar beneran. Nggak punya suaranya nggak rekam. Udah ke nih.